Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita pasti pernah ngalamin yang namanya ujian ya, tes ya, pernah sekolah semua ya, itu ya. Tes ujian itu kan suka H-1 kita belajar keras gitu kan, belajar keras, mati-matian gitu. Nah waktu saya di seminari itu, di Merto sana kan, waktu itu saya sama teman-teman saya itu mau ujiannya ujian Latin. Waduh, susah nih bahasa Latin kan. Lalu ada teman saya, ada kelompoknya nih, ada teman kelompok kecil ya. Ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang ya kurang lah gitu ya. Nah, saya tuh misalnya bagusnya yang biasa-biasa aja gitu kan ya. Nah, yang pintar ini wah, begitu khawatir, takut gitu. Karena besok ujian bahasa Latinnya dibilangnya random gitu. Dia belajar mati-matian sampai tengah malam itu. Padahal jam 10 itu harus tidur kalau dia asrama itu. Dan kami yang biasa-biasa ya santai aja gitu ya, belajar gitu kan, ngobrol gitu kan, nama juga orang biasa gitu kan ya. Nah lalu setelah itu ya kita berdoa lah kan, ada doa malam berdoa gitu kan, rosario lah. Kita kayaknya kita nggak tahu ya besok bisa apa enggak, kita serahkan pada Tuhan gitu kan, sama teman-teman saya ini yang biasa ini. Kita rosario lah semalaman itu ya, sebelum tidur. Yang pintar-pintar ini masih belajar ini karena khawatir, takut kan, biasanya mempertahankan nilainya mereka itu kan. Nah, besok pagi ujian ya berjalan dengan lancar. Beberapa hari kemudian setelah ujian itu kan biasanya gini, tadi jawabannya apa gitu kan ya. Jawabannya apa? Waduh. Kami yang biasa-biasa ini bilang nggak usah kasih tahu gitu. Nggak usah kasih tahu, itu bikin kami malah tambah kelihatan bodoh, saya bilang gitu. Nggak usah kasih tahu dah. Kami mau jalan dulu aja, mau ambulasi, mau jalan-jalan dulu. Yang pintar ini nanya-nanya nih, saling nanya-nanya tentang ujian mereka bagaimana. Hasilnya keluar, ternyata nilai mereka kurang gitu ya. Nah kami standar gitu ya, karena kan biasa ya, orang-orang biasa ya, standar gitu dalam itu. Nah ada salah satu teman saya yang pinter ini nilainya anjlok gimana gitu kan, stres dia gitu, khawatir, aduh gimana nih gitu. Terus kami cuma ngomong gini, ya itulah dia harus dibiasakan dapat nilai jelek kayak kita ya, kayak gitu. Jadi dia nggak biasa itu katanya gitu, karena mendapatkan nilai seperti itu. Nanti ya ini mungkin Tuhan memberikan jawaban kepada dia supaya dia terbiasa dengan nilai-nilai yang kurang-kurang ini gitu. Saudara-saudara yang terkasih ya, kita tahu bahwa di dalam hidup ini sekarang ini ya, banyak sekali kekalutan dan ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan itu. Bahkan kita yang kawanan kecil ya di Indonesia ya, bisa mungkin ketakutan kapan-kapan bisa diapa-apakan gitu kan, bahkan ditekan gitu, melakukan kegiatan doa saja susah kadang gitu kan. Dan bukan hanya itu saja, terkadang kekhawatiran dan ketakutan itu juga muncul dari ketersediaan informasi yang sungguh cepatnya ini gitu ya. Kalau bangun pagi bukannya berdoa malah lihat HP ya kan ya. Kadang gitu ya, malah lihat HP, lihat grup WhatsApp keluarga, waduh, grup WhatsApp yang lain, atau WA yang lain. Tiba-tiba ada beritanya bukan tentang nggak di sekitar kita, tetapi di tempat lain gitu, atau lihat medsos IG atau apa gitu kan, di tempat-tempat lain, dan melihat, waduh, ada perang nih, waduh, ternyata dunia mau gelap nih, Amerika inflasi nih, aduh. Bagaimana nanti berdampak Indonesia? Khawatir lagi dengan usaha segala macam kita, perjuangan kita menyelesaikannya, ketakutan kita, nanti nyampe gak ke Indonesia? BBM naik, waduh, makin pusing lagi gitu kan. Belum lagi ngelihat orang-orang yang misalnya udah baru umur 25, udah sukses. Lah saya masih begini-begini aja gitu. Apakah masa depan saya bisa lancar kayak dia ya? Gitu. Dan kekhawatiran, ketakutan, keminderan itu bisa dimanfaatkan oleh si jahat gitu. Ya kan? Melihat orang lebih sukses daripada kita gitu.
takut, minder, khawatir. Mungkin saya bisa nggak saya seperti dia? Saya ingin seperti dia. Saya takut nanti ke depannya saya tidak eksis, tidak sukses, hidup sengsara gitu. Akhirnya untuk mencapai kesuksesan itu, karena kekhawatiran, ketakutan itu yang dari dalam dasarnya muncul itu, buatlah tindakan-tindakan viralisme, gitu kan? Yang kita lihat itu ya, adalah orang dorong kakek-kakek, adalah orang buat anak-anak kecil yang mau nabrakin diri ke truk, gitu kan? Itu kan artinya sebenarnya awal pertama mulanya dari dasar diri manusia adalah kekhawatiran, ketakutan, dan keminderan yang tidak bisa dikendalikan. Yang akhirnya mereka, kekhawatiran, ketakutan, dan keminderan inilah yang mengendalikan sifat pribadi manusia. Hal ini terjadi karena apa? Karena meskipun kita beriman, tetapi iman kita hanya didiamkan, tidak sampai kepada jalan persiapan yang mendalam gitu. Di sini Yesus berkata mempersiapkan diri gitu. Paulus tadi berkata bahwa iman itu sungguh jika kuat sungguh membantu kita, sungguh memberikan rahmat, ketenangan, dan kedamaian. Abraham dikisahkan oleh Paulus, ia pergi ke tanah terjanji, tanah yang tidak tahu di mana tempatnya, tanah yang tidak tahu bagaimana bentuknya, dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Ya. Tetapi dia dengan imannya, dia bergerak. Dia tidak hanya didiamkan saja, ya saya percaya Tuhan gitu. Tidak berkata seperti saja, tapi dia bergerak, bertindak, melaksanakan segala wahyu dari Tuhan dengan imannya. Dia pergi ke Kanaan. Dan apa yang terjadi? Memang Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abraham. Lalu anaknya juga diminta untuk dipersembahkan. Orang udah dijanjikan punya keturunan banyak, udah tua ya kan, malah disuruh dipersembahkan. Tetapi Abraham melakukan itu. Dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia juga tidak merasa kecil, dia tidak menentang Allah. Dia justru semakin dekat dengan Tuhan dengan mengorbankan anaknya Ishak, karena ia percaya bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu akan membangkitkan Ishak meskipun ia dikorbankan. Tetapi nyatanya tidak jadi, ya kan? Dan tindakan-tindakan iman itu semuanya ada tindakan, ada persiapannya. Jadi kalau sudah beriman, kita yang sudah Katolik, ini yang sudah dibaptis, ya, imannya sebiji sesawi misalnya itu ya. Tetapi kalau meskipun iman sebiji sesawi, tetapi iman sebesar gunung ya gitu ya, tetapi tidak digerakkan, dilakukan menjadi tindakan-tindakan pelayanan, itu sama aja, hanya kosong itu. Dan nanti ada di surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati, ya kan? Nah, perbuatan-perbuatan ini, pelayanan-pelayanan kita adalah bentuk persiapan untuk menghadapi kedatangannya, untuk menghadapi sesuatu hal yang mungkin nanti akan tiba kepada kita. Jika iman kita kuat, jika kita percaya bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam hidup kita, meskipun ya hal-hal buruk ini di dunia ini, ketidakpastian ini terjadi, kita percaya bahwa apapun yang terjadi karena saya beriman kepada Tuhan, karena saya percaya dengan Tuhan dan saya melakukan hal yang paling baik kepada Tuhan dan sesama, saya percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Beriman dan melakukan tindakan baik itu tidak rugi. Ya, tidak rugi. Kalaupun misalnya nanti nyatanya Tuhan tidak menanggapi apa-apa, nyatanya kita masih bisa berbuat baik dan beriman, percaya, dan tidak membuat kita rugi sama sekali gitu. Percaya kepada Ia. Justru kalau Tuhan baik sekali dan menanggapi, kita malah untung. Coba kalau orang yang hanya beriman dan tidak melakukan apa-apa atau tidak percaya sama Tuhan sama sekali, ternyata Tuhan ada, itu kan, dan mengamati kita,
pada saatnya ia datang, ya kita ditinggalkan, dijauhkan. Di sini ditulis dibunuh bahkan gitu. Di perumpamaan Yesus ini, di bacaan hari ini. Jadi marilah saudara-saudara yang terkasih, di dalam ketidakpastian, kekalutan, keminderan, mungkin itu muncul karena kita saat-saat ini jauh dari Tuhan, tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya gitu. Mungkin kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran kita, ketakutan kita, tetapi tidak ada waktu satupun untuk curhat dengan Tuhan, berdoa kepadanya, menenangkan hati bersama Ia. Kita berdoa memohon kepadanya untuk mendapatkan jawaban. Jawaban itu bukan hanya sekedar dari Tuhan, tetapi jawaban yang datang bersama dengan Tuhan. Kita yang menjawab, Tuhan juga menjawab. Artinya kita sungguh di dalam diri kita ada roh yang menggerakkan kita untuk kepada hal-hal yang baik. Dengarkan, perhatikan, amati, laksanakan. Itulah bentuk iman yang harusnya dipersiapkan agar nanti kelak kedatangannya sungguh kita terima dengan meriah. Tuhan memberkati.